Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertambah lagi saudara kita Mas Tommy dan Mbak Vita ya. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memantapkan daripada iman saudara-saudara kita dan memberikan daripada hati mereka cahaya-cahaya iman, cahaya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cahaya Al-Quran. Allahumma amin. Langsung saja meneruskan daripada kajian kita, yaitu kajian fikih umum. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah sesuatu apapun itu yang keluar dari dua jalan, maksudnya dua jalan adalah jalan depan, kemaluan depan, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, maka itu membatalkan wudu. Itu bagian yang pertama. Kecuali satu, apa itu? Kecuali apa? Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang itu membatalkan wudu, kecuali satu. Apa? Mani, sperma. Nah, karena sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Kewajibannya berbeda. Nanti di pembahasan setelah ini ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu, kecuali satu, mani. Yang kedua, hilangnya akal, baik itu karena sebab tidur atau gila, mabuk, kesurupan, ya, dan lain sebagainya. Membatalkan wudu, koma misalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu yang kita bahas, yang masih di dalam pembahasan kita ini, tersentuhnya kulit seorang wanita dan perempuan yang bukan mahram, yang mencapai batasan syahwat, menyentuh dengan batasan syahwat, sudah besar, artinya sama-sama sudah besar, mencapai batasan syahwat, dan menyentuh tanpa penghalang. Nanti kita akan bahas mengenai syarat-syaratnya. Sebelumnya sudah kita bahas di kajian sebelumnya mengenai siapa mahram kita. Ya. Dibagi menjadi 3. Dan seperti itu sudah kita bahas, bagian 2-nya sudah kita bahas, tinggal 1. Mahram karena sebab nasab sudah kita bahas panjang lebar sudah. Dan bersamaan dengan contoh-contohnya sudah kita bahas sebelumnya. Mahram karena sebab pernikahan sudah juga kita bahas semua. Mungkin yang belum mengikuti bisa mengikuti di YouTube ya. Ashabul Yamin. Atau mungkin di Mu'alaf ada juga. Belum. Di YouTube Ashabul Yamin, di YouTube-nya Ashabul Yamin. Nah, kemudian sekarang lanjut di bagian yang ketiga, mahram yang ketiga. Bagian yang ketiga itu mahram karena sebab persusuan. Ini banyak terjadi kesalahan di zaman sekarang, khususnya di zaman sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang sesat. Ya. Siapapun orang itu yang menyusu dengan seorang wanita dianggap mahram. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau seandainya seperti itu, dibuat mainan agama ini. Tidak benar. Ya. Jadi pertama sebelum kita membahas siapa mahram karena sebab persusuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat untuk menjadi mahram susuan. Ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama, anak tersebut ya, yang menyusui, yang disusui itu belum mencapai umur 2 tahun hijriyah. Bukan berarti sudah umur 25 tahun nyusu terus dianggap mahramnya. Nah, kan seperti ini. Nah, ini kan banyak fatwa-fatwa yang seperti ini kan banyak. Enggak benar. Di agama Islam ini semuanya teratur. Semuanya teratur. Bukan buat mainan. Kalau seandainya seperti itu, mungkin perempuan-perempuan, para wanita dijadikan mainan. Ya, dijadikan mainan. Jadi agama Islam itu tidak mengajarkan yang namanya porno, enggak. Semuanya teratur. Semuanya teratur. Jadi syarat yang pertama, belum mencapai umur 2 tahun.
Seorang bayi umur 1 tahun menyusu dengan seorang wanita. Nah, memenuhi syarat yang pertama. Kenapa? Belum mencapai umur 2 tahun. Syarat yang kedua adalah harus 5 susuan secara terpisah-pisah. 5 susuan secara terpisah-pisah. Sekiranya bayi tersebut melepas dengan keinginannya sendiri. Jadi susuan yang pertama, dia nyusu, kemudian dia melepas dengan keinginan sendiri, setelah dilepas, nyusu lagi. Yang kedua, kemudian dia melepas dengan keinginan sendiri, kembali lagi nyusu. Yang ketiga, sampai 5 kali susuan secara terpisah-pisah. Bukan secara berturutan, secara terpisah-pisah. Nah, ketika seorang anak yang belum mencapai umur 2 tahun, dan menyusu dengan seorang wanita sebanyak 5 kali susuan secara terpisah, maka anak tersebut menjadi anak susuan wanita tersebut. Memenuhi syarat. 2 syarat. Jelas ini? Nah, setelah kita mengetahui syaratnya untuk menjadi mahram susuan, baru kita sama-sama mengetahui, memahami siapakah mahram karena sebab susuan. Kita kasih contoh dengan nama ya. Contohnya dengan nama. Lebih memudahkan. Oh,
Coba diperhatikan. Mahram karena sebab persusuan itu sama seperti mahram karena sebab nasab. Ada 7, sama. Tinggal diganti posisinya. Yang kemarin itu, yang mahram karena sebab nasab, diganti posisinya mahram karena sebab persusuan. Karena sama. Mahram karena sebab persusuan sama dengan mahram karena sebab nasab. Contohnya, misalkan contohnya adalah di sini yang menjadi sasaran pertama kita lihat dari Z saja pertama. Nah, Z seorang anak berumur 1 tahun. Syarat pertama, belum mencapai umur 2 tahun. Umur 1 tahun, menyusu dengan siapa? Seorang wanita. Ini bukan ibunya. Ya. Menyusu dengan seorang wanita, namanya Fatimah. Berapa kali susuan? 5 kali susuan secara terpisah. Maksudnya bagaimana secara terpisah? Artinya sekiranya anak tersebut melepas dengan keinginannya sendiri. Ya, bukan dilepas sama ibunya. Melepas dengan keinginannya sendiri 5 kali. Paham ya? Sekali susuan yang pertama, kemudian dilepas dengan keinginan sendiri. Kedua, terus dan seterusnya sampai 5 kali susuan. Sudah. Ketika sudah terpenuhi 2 syarat, sehingga bagaimana hukumnya? Sah menjadi anak susuan, ya enggak? Sehingga apa? Z menjadi anak susunya Fatimah. Mahram sudah. Nanti kalau udah besar, enggak batal wudhu. Nyentuh kulitnya enggak batal wudhu. Walaupun bukan ibu sebenarnya, tapi dia ibu susuannya. Jelas? Yang kita sasarannya ke Z dulu. Kemudian, nah ini ibunya. Ibu susuannya. Berarti dia punya 2 ibu. Ibu yang sebenarnya sama ibu susuannya. Haram. Fatimah, ibu susuannya, menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad. Mahram. Tapi ini sama-sama laki-laki ya. Kalau seandainya perempuan, mahram. Ini kan contohnya laki-laki. Contohnya laki-laki. Kalau seandainya ini perempuan, misalkan nggak bisa ya. Ini laki-laki, betul. Ya, perempuan. Misalkan dia menyusul lagi. Ada seorang wanita menyusul lagi dengan Fatimah, maka mahram dengan Muhammad, suaminya. Mahram dengan Muhammad, suami. Sebenarnya bukan suaminya. Kalau kita bahas sangat panjang. Sebenarnya itu mahram dengan yang menyebabkan Fatimah keluar susunya. Nah, ini panjang kalau kita bahas. Ya. Bukan pada tempatnya sudah. Yang penting yang perlu kita ketahui, pokoknya Fatimah ibu susuannya, suaminya, yaitu yang menyebabkan Fatimah keluar susu adalah Muhammad, ayah susuannya, juga mahram. Jelas kalau seandainya anak susuannya itu perempuan. Paham ini ya? Fatimah menikah dengan Muhammad, dari hubungan itu memiliki seorang anak bernama Zainab. Hubungannya apa Zainab sama Z? Saudara. Walaupun bukan sebenarnya, tapi saudara susuan. Mahram enggak? Mahram. Enggak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Dan tidak batal wudhu. Nah, sama seperti mahram karena sebab nasab kan? Ya. Zainab, ini saudarinya Z, ya enggak? Menikah dengan Ahmad. Jadi kakak iparnya atau adik iparnya. Ya, suaminya Zainab. Dari hubungan itu memiliki anak bernama Salma. Jatuhnya apa sama Z? Ponakan. Mahram enggak? Mahram. Ini enggak mahram ya. Yang dimerahi enggak mahram. Sama seperti mahram karena sebab nasab. Jatuhnya ponakan.
Salma nanti menikah lagi dengan seorang laki-laki, punya anak, maka anaknya mahram juga sama Z. Seterusnya ke bawah, seterusnya. Paham? Sama seperti pembahasan kita sebelumnya itu, mahram karena sebab nasab. Terus ke bawah. Jelas ini? Nah, sekarang kemudian belum naik ini, masih di sini, masih di bawah ini. Z, anak susun tadi, menikah dengan seorang wanita bernama Siti. Ini ntar belum. Jangan dibahas ini dulu. Ke atas dulu. Ibunya Fatimah. Fatimah memiliki seorang ibu yang bernama Putri, ibunya Fatimah. Mahram nggak sama Z? Mahram. Contohnya apa? Neneknya. Dan terus ke atas. Terus ke atas. Misalkan ini, ayahnya Fatimah namanya siapa? Sami, ayah Fatimah. Karena sama-sama laki-laki, nggak perlu dibahas. Ibunya Sami, mahram nggak sama Z? Mahram. Terus ke atas. Seperti itu. Seperti pembahasan kita di mahram karena sebab nasab. Ya. Ibunya Sami, misalkan ayahnya Sami punya ibu. Nah, ibunya itu mahram nggak sama Z? Mahram terus gitu. Jelas? Nah, mahramnya karena sebab susuan ya, bukan karena sebab nasab. Ini juga sama. Ini putri punya ayah. Ya, ayahnya punya ibu. Nah, itu ibunya sama Z mahram nggak? Nah, terus ke atas. Kemudian ya ini Muhammad, ayahnya. Dari jalur ibu. Sekarang ayah susunya bernama Muhammad memiliki seorang ibu bernama Hindun, ibunya Muhammad. Mahram nggak sama Z? Mahram, sama seperti kedudukannya dia dengan putri, ya, ibunya Fatimah. Bahar, ayahnya namanya Muhammad memiliki ayah bernama Bahar, sama-sama laki-laki tidak perlu dibahas. Bahar memiliki seorang ibu, ibunya mahram nggak sama Z? Mahram. Hindun punya ibu, ibunya mahram nggak sama Z? Hindun punya ayah, ayahnya itu punya ibu. Ya, ibunya punya ayah, ayahnya punya ibu lagi. Mahram nggak sama Z? Mahram. Terus seperti itu, ke atas. Jelas ya? Ya, sama seperti mahram karena sebab nasab. Sekarang, Muhammad yang mana dia statusnya adalah ayah susuannya, ya gak? Yang menyebabkan Fatimah keluar air susu adalah Muhammad, ayah susunya, mahram. Kalau seandainya ini perempuan. Punya saudari perempuan. Bernama siapa? Maryah namanya. Jadi Muhammad ini dua bersaudara. Muhammad sama Maryah. Anaknya siapa? Anaknya Bahar sama Hindun. Ya. Maryah sama Z, mahram nggak? Anak ulangi lagi. Z menyusu dengan Fatimah. Statusnya apa? Ibu susuan. Suaminya Fatimah, Muhammad, yang menyebabkan Fatimah keluar air susu. Namanya Muhammad. Statusnya apa? Ayah susuan. Jelas ini? Ini tinggal diganti posisinya yang tadi mahram karena sebab nasab diganti ke mahram karena sebab susuan diganti ke mahram karena sebab nasab. Lebih mudahnya seperti itu. Sekarang Muhammad punya saudari perempuan bernama Maryah. Statusnya apa sama Z? Hah? Bibi. Ya, bibi. Kalau kita ganti posisinya seperti nasab, tinggal diganti aja posisinya. Dirubah untuk memudahkan saja itu. Ya. Bibi, ya enggak? Kan ini kan ayahnya. Saudaranya ayah namanya siapa? Saudarinya ayah. Bibi kan? Nah, mahram enggak? Mahram. Jelas. Sekarang saudarinya ibu susuan. Punya saudari namanya Sakinah. Saudarinya Fatimah. Statusnya Sakinah dengan Z statusnya apa? Bibi dari jalur ibu susuan. Mahram enggak? Mahram. Jadi mahram karena sebab susuan itu sama seperti mahram karena sebab nasab. Jelas ini? Mbak, Maryah punya anak. Ya, bejo. Lanang ojo. Wetok, lanang. Siapa namanya? Hah?
Wis ono Siti kan. Hah? Wangel golek nama wedok iki. Inem. Maria menikah dengan seorang laki-laki, punya anak Inem. Inem sama Z mahram enggak? Kenapa? Statusnya apa itu? Sepupu. Tinggal diposisikan seperti mahram karena sebab nasab. Jelas. Sepupu mahram enggak? Bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram. Nah ini sering terjadi kesalahan juga. Kalau biasanya kalau Idul Fitri biasanya salaman-salaman ya, sama sepupu-sepupu. Nah itu enggak benar. Bukan mahramnya ente, bukan mahramnya kalian itu. Sepupu bukan mahram. Gini aja, nah, seperti ini. Sudah cukup. Tapi nggak usah disentuh-sentuh, jangan disentuh. Kan biasanya disentuh kan, sitik-sitik. Nah, ini dari jauh aja. Jelas? Sakinah punya anak. Anaknya mahram nggak sama Z? Kan, sepupu. Ya. Jelas ini? Nah, Z menyusu dengan Fatimah, ibu susu. Fatimah punya ayah. Namanya siapa? Sami. Mahram nggak sama? Punya ibu putri. Mahram nggak sama Z? Mahram. Putri punya saudari perempuan. Hindun misalkan namanya. Mahram nggak sama Z? Jatuhnya apa? Putri punya saudari perempuan. Namanya Hindun. Mahram nggak sama Z? Mahram. Kan sudah kita bahas di mahram karena sebab nasab kan. Saudarinya nenek itu mahram. Disebutnya bukan nenek kalau di fikih. Disebutnya apa? Bibi. Kholah kalau bahasa Arabnya. Kholah kalau dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah, ammah. Ya tapi kalau sebutan kita Indonesia, ya apa? Nenek. Ya. Paham ya? Saudarinya nenek, mahram. Saudarinya kakek, mahram. Sama seperti ini. Mahram karena sebab persusuan, sama seperti mahram karena sebab nasab. Jelas ya? Sudah, ini sekarang yang menjadi sasaran adalah Z. Sekarang yang menjadi sasaran Fatimah. Perhatikan daripada Fatimah. Jadi dari Z ke keluarganya Fatimah. Sekarang dari Fatimah ke keluarganya Z. Jelas? Sudah kita bahas semuanya mengenai Z ke keluarganya Fatimah. Fatimah dan keluarganya. Siapakah mahramnya Z dari segi persusuan? Dari Fatimah dan keluarganya sudah kita bahas. Sekarang Fatimah ke keluarganya Z. Fatimah menyusui Z. Yang mana Z waktu itu umurnya 1 tahun dan menyusui selama sebanyak 5 kali susuan secara terpisah. Memenuhi syarat sehingga Z menjadi anak susu. Mahram enggak? Mahram, memenuhi syarat. Misalkan Z menikah dengan Siti. Ya enggak? Istrinya Z. Dari hubungan ini punya anak, namanya siapa? Khalid, anaknya Z. Mahram enggak sama Fatimah? Mahram. Jatuhnya apa? Cucunya, cucu susuan. Khalid menikah lagi, Sukiem, misalkan. Punya anak laki-laki, mahram enggak sama Fatimah? Mahram, terus ke bawah. Paham? Nah, sekarang Muhammad, ini yang diperhatikan adalah Fatimah sama Muhammad ya. Muhammad adalah ayah susunya Z. Muhammad sama Siti, mahram enggak? Jatuhnya apa? Menantu, mahram. Paham ini? Menantu susuan namanya. Menantu susuan, mahram. Ini Siti adalah menantunya Muhammad. Dia berarti ini punya 2 mertua berarti. Mertua aslinya yaitu adalah ayahnya Z yang asli dan ayah susuannya. Jelas? Lagi.
Z punya saudara kandung, ya, laki-laki. Namanya Utsman. Z punya saudara kandung, laki-laki. Namanya siapa? Utsman. Mahram nggak sama Fatimah? Ya, tidak mahram. Jelas ya? Jadi, gampangannya seperti ini. Untuk anak susu, mahram. Untuk ibu susu, mahram kepada yang disusui dan ke bawahnya. Bukan atasnya atau pinggirnya. Gitu. Atasnya artinya apa? Ayahnya, ibunya, Z. Atau pinggirnya yaitu saudaranya. Tapi mahram hanya mahram kepada ke bawahnya. Yaitu anaknya daripada anak susuannya atau cucunya dan seterusnya. Intinya seperti itu. Kita jelaskan secara detail. Yang mana tadi? Saudaranya Z, Utsman, tidak mahram kepada Fatimah. Karena yang disusui cuma Z. Yang disusui cuma Z. Utsman nggak disusui, bukan mahramnya. Anaknya Utsman, mahram nggak sama Fatimah? Nggak, bukan siapa-siapanya. Sudah nggak usah dibahas yang berhubungan dengan Utsman tidak dibahas. Karena dari asal sumbernya dia bukan anak susunya. Itu loh, sudah nggak dibahas. Yang kita bahas Z. Paham ini? Z punya ayah. Ayahnya mahram nggak sama Fatimah? Nggak. Yang atas sama yang pinggir nggak mahram. Yang bawah mahram. Intinya gitu. Jelas. Yang atas, yang ke atas, ayah, kakek, kandung, atau yang pinggir, saudara kandung, dan seterusnya, itu tidak mahram. Tapi yang ke bawah, anaknya, cucunya, mahram. Jelas. Sekarang kita bahas dari sisi pernikahan. Dari sisi pernikahan. Tadi sudah kita bahas satu. Menantu. Ya nggak? Sudah kita bahas menantu. Z menikah dengan Siti. Nah, maka Siti mahram dengan Muhammad. Menantu susuan. Kemudian nah, Muhammad ya setelah si Fatimah ini menyusui Z, ngamuk ini bojonya. Tambah perkara ngamuk. Dicerai akhirnya. Cerai. Menikah lagi dengan seorang wanita. Namanya siapa? Hah? Zainab lagi, nggak apa-apa ya. Zainab. Menikah lagi dengan seorang wanita namanya Zainab. Maka Zainab sama Z mahram enggak? Kenapa enggak? Paham enggak pertanyaannya? Setelah Fatimah menyusui Z, dicerai sama Muhammad. Kemudian menikah lagi dengan seorang wanita namanya Zainab. Z sama Zainab mahram enggak? Hah? Betul. Jatuhnya apa? Jatuhnya istrinya ayah susu. Sudah kita bahas sebelumnya, mahram karena sebab pernikahan. Istrinya ayah, mahram enggak? Mahram, istrinya ayah. Kalau anak tiri, baru disyaratkan satu. Disyaratkan apa? Harus berhubungan dengan ibunya. Tapi kalau istri atau suaminya ibu, tidak disyaratkan harus berhubungan. Ya. Jadi mahram. Sama Zainab mahram. Jelas? Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi menantu susuan. Yang kedua, ibu tiri susuan. Dari mana susuan? Ya ini Muhammad ini ayah susunya. Menikah dengan seorang wanita.
Nah, maka jatuhnya dia ibu tiri mahram. Kemudian nah, Z menikah dengan Siti. Ya enggak? Siti waktu umur 1 tahun pernah menyusu dengan seorang wanita namanya Ummu Kulthum, ibu susuannya. Maka Ummu Kulthum sama Z mahram enggak? Jatuhnya apa? Mertua susuan. Jadi ada dua mertua dia, mertua susuan sama mertua ibunya Siti, ibu kandungnya Siti. 3 sudah kita bahas. Kemudian sudah sampai situ aja ya. Sudah sampai situ aja mahramnya. Mahram karena sebab susuan. Mahram karena sebab susuan sama dengan mahram karena sebab nasab. Nah, adapun detailnya tadi sudah kita bahas secara panjang lebar semuanya itu. Jelas ini? Nah, gampang kan? Gampang. Tinggal diposisikan mahram nasab. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, dari bagian 3 bagian itu mahram, mahram karena sebab nasab, mahram karena sebab pernikahan, dan mahram karena sebab persusuan. Semuanya itu tidak batal wudhu dan tidak boleh dinikahi. Apa sih mahram? Ya sering kita dengar muhrim, ya. Enggak muhrim. Salah itu. Yang benar apa? Enggak mahram. Kalau muhrim itu apa? Muhrim itu mau haji itu loh. Pakai baju ihram. Nah, muhrim. Bukan enggak muhrim. Enggak muhrim memang enggak muhrim, belum haji kok. Ya. Enggak mahram. Ya, mahram maksudnya apa? Mahram itu diambil dari haram. Maksudnya apa haram? Haram untuk dinikahi. Tidak batal wudhu. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, mahram karena sebab nasab, mahram karena sebab pernikahan, dan mahram karena sebab susuan. Ini sudah kita bahas semuanya. Semua itu sudah kita bahas 3 bagian tersebut. Jadi di antara tadi yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah tersentuhnya kulit. Tersentuhnya kulit wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Bukan yang mahram, yang bukan mahram, yang mencapai batasan syahwat dan disentuh dengan tanpa penghalang. Jadi
Untuk bagian ketiga ini, hal yang membatalkan wudhu yang ketiga ini, syarat yang menyebabkan sentuhan itu bisa membatalkan wudhu ada 5 syarat. Bagian yang ketiga, yang pertama apa? Yang pertama, yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan, kemaluan belakang, kecuali mani, sperma. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena sebab tidur, gila, ya, pingsan, mabuk, apalagi koma, kesurupan misalkan. Yang ketiga, tadi tersentuh kulit, tersentuhnya kulit. Nah, syarat tersentuhnya kulit yang menyebabkan membatalkan wudhu ada 5 syarat. Ya. Yang pertama, yang disentuh harus kulit. Syarat yang pertama. Bagian ketiga, syarat yang pertama apa? Yang disentuh harus kulit. Kalau nyentuhnya kuku misalkan, batal nggak wudhunya? Nggak batal. Atau gigi sentuh? Nggak batal. Rambut? Ini apa? Alis? Nggak batal. Coba kalau sentuh kulitnya, terlalu tipis misalkan. Mata misalkan, kalau bisa. Paham ya? Jadi yang disentuh harus kulit. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang menyentuh dan disentuh harus berbeda jenis. Ya, laki dan perempuan. Bukan laki dan laki-lakian. Bukan. Laki dan perempuan asli. Ya. Asli 2 kelinci. Laki dan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Ini syarat yang kedua, berbeda jenis. Laki-laki menyentuh laki-laki, batal nggak wudhunya? Walaupun kulitnya nggak batal. Kenapa? Nggak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Harus berbeda jenis. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki operasi plastik semua, seluruh tubuhnya jadi wedok? Gimana hukumnya? Nggak batal. Tetap dihukumi aslinya. Inti asli itu aslinya apa? Laki, bukan wedok. Nah, tetap dihukumi aslinya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang menyentuh dan disentuh kedua-duanya harus besar. Ya, maksudnya besar apa? Ya, bukan balik. Bisa disyahwati. Ya, kedua-duanya yang menyentuh dan disentuh sudah besar, artinya apa? Besar bisa disyahwati. Maksudnya ketika kita melihat kita syahwat. Sudah mencapai umur syahwat untuk disyahwati. Kadang-kadang kalau kita melihat anak kecil kan masih belum bisa disyahwati, masih kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun. Seorang perempuan umur 3 tahun. Ya, orang melihat, orang laki-laki melihat anak kecil itu kan belum timbul keluar timbul syahwat. Ya. Ketika dia sudah mencapai umur yang mana disyahwati, mencapai umur yang disyahwati, batasan disyahwati, maka ketika menyentuhnya batal wudhu. Nah, itu umur berapa? Nah, beda-beda. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Karena terkadang udah umur 6 tahun sudah disyahwati. Kadang seperti itu, karena tinggi terlalu udah besar. Kadang 10 tahun, ya 6 tahun belum ya, Kak. 6 tahun belum terlalu kecil. 10 misalkan, 10 tahun, 11 tahun. Ya, ada yang belum disyahwati sampai dia balik baru disyahwati. Jadi berbeda-beda. Jadi keduanya harus mencapai umur yang sudah bisa disyahwati. Sekiranya kalau melihatnya timbul rasa syahwat. Ya. Jelas ini? Kalau seandainya seorang laki-laki berumur 25 tahun menyentuh seorang perempuan umur 3 tahun. Ya, batal nggak wudhunya? Ya, nggak batal. Belum bisa disyahwati ini, masih kecil. Ya, atau kebaliknya, seorang wanita berumur 30 tahun menyentuh laki-laki masih kecil umur 4 tahun. Batal nggak wudhunya? Nggak batal. Jadi kedua-duanya harus sudah besar bisa untuk disyahwati. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga.
Syarat yang keempat, kedua-duanya tidak ada hubungan mahram. Ya, bukan muhrim ya, mahram. Tidak ada hubungan mahram. Yang sudah kita bahas 3 bagian tersebut, semua yang sudah kita bahas secara tuntas. Jadi kedua-duanya yang menyentuh dan disentuh tidak ada hubungan mahram. Nah, kalau seandainya salah satu dari keduanya itu, kalau seandainya ada hubungan mahram, ya, maka tidak batal. Ya. Walaupun berbeda jenis, walaupun yang disentuh kulitnya, walaupun disyahwati misalkan, tidak batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Tidak ada hubungan mahram. Syarat yang kelima terakhir, disentuh tanpa ada penghalang. Tersentuh tanpa ada penghalang. Artinya langsung tersentuh kulit dengan kulit. Kalau seandainya nyentuh bajunya, nggak batal. Tidak batal. Ya, walaupun tipis bajunya misalkan. Tidak batal. Harus tersentuh kulit dengan kulit secara langsung. Itu syarat yang kelima, yaitu ada 5 syarat. Sehingga menyebabkan sentuhan itu menjadi batal wudhunya. Yang menyebabkan sentuhan itu membatalkan wudhu harus memenuhi 5 syarat ini. Sentuh kulitnya berbeda jenis, kedua-duanya mencapai umur disyahwati, tidak ada hubungan mahram dan disentuh tanpa penghalang. Jelas ini? Itu bagian ketiga daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang bagian yang keempat, terakhir. Yang pertama apa? Suatu apapun itu yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang kecuali mani, batal wudhu. Yang kedua, hilangnya akal karena sebab tidur, gila, pingsan, mabuk, kesurupan, koma, batal wudhu. Yang ketiga, barusan kita bahas, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, yang sudah bisa disyahwati, disentuh tanpa ada penghalang, membatalkan wudhu. Yang keempat terakhir, yang membatalkan wudhu adalah apa? Menyentuh kemaluan. Baik itu kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Membatalkan wudhu. Nah, ada syaratnya. Jadi menyentuh bagian keempat ini. Menyentuh kemaluan. Baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Itu membatalkan wudhu dengan syarat menyentuhnya dengan telapak tangan. Ya. Apa itu telapak tangan? Sekiranya kalau bagian yang sekiranya kalau dirapatkan, jadi itu tertutup, nggak kelihatan. Seperti ini. Nah, menyentuh bagian yang tertutup, nah ini membatalkan wudhu. Ya kalau jempolnya bagaimana? Kan nggak bisa rapat ini, ya apa? Nah, jempolnya ya digini no. Nah. Paham? Kalau seandainya nyentuhnya punggung tangan, batal nggak wudhunya? Nggak batal. Nggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Apa syaratnya? Telapak tangan. Bagian yang tertutup kalau dirapatkan. Ya. Kalau ujung, ya, ada pertanyaan. Ada seorang kencing ya, buang air kecil, kemudian menyentuh kemaluannya seperti ini. Batal nggak? Loh, ini nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nah, betul. Tanggap berarti. Kalau seandainya dia masih punya wudhu, menyentuh kemaluan seperti ini, tidak batal. Karena itu bagian terbuka, nggak tertutup. Jelas ya? Jadi tetap batal karena kencingnya. Sudah selesai pembahasan kita daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4 pembahasan tadi, 4 hal yang membatalkan wudhu. Terakhir, kita akan membahas perbedaan di antara bagian yang ketiga dan keempat. Yang ketiga apa? Menyentuh
tersentuhnya kulit. Ya enggak? Yang keempat, menyentuh kemaluan. Itu ada perbedaannya. Saya akan jelaskan. Ada 7 perbedaan. 7 perbedaan. Apa? Bagian ketiga tadi apa? Tersentuhnya kulit. Hah? Laki-laki dan perempuan, bukan mahram. Bagian yang keempat, nyentuh kemaluan. Ada berapa tadi? 7 ya? 7 perbedaan. Kelihatan nggak nih? Ya, perbedaan yang pertama. Untuk bagian yang ketiga, dari hal yang membatalkan wudhu, batal yang menyentuh dan yang disentuh. Dua-duanya batal. Menyentuh seorang wanita. Yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Untuk bagian yang keempat, yang batal cuma yang menyentuh kemaluan. Yang menyentuh kemaluan itu yang batal. Ya. Yang disentuh tidak batal. Itu perbedaan yang pertama. Jelas? Perbedaan bagian ketiga dan keempat. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang kedua. Untuk bagian yang ketiga, seluruh kulit. Tersentuhnya kulit. Syarat yang pertama apa? Harus kulit kan. Tersentuhnya. Yang disentuh harus kulit. Kulit dengan kulit. Seluruh kulit. Walaupun bukan telapak tangan. Ya, pokoknya tersentuhnya kulit dengan kulit yang berbeda jenis membatalkan wudhu. Itu bagian yang ketiga. Untuk bagian yang keempat, perbedaannya apa?
khusus telapak tangan. Tapi kalau menyentuhnya misalkan kepalanya misalkan atau bagaimana kakinya misalkan ya, kakinya atau punggung tangannya, maka tidak batal. Jadi khusus untuk telapak tangan saja. Kalau ini seluruh kulit. Untuk yang ketiga, perbedaan yang ketiga, untuk bagian yang ketiga disyaratkan perbedaan jenis. Yang tadi syaratnya kan, syarat yang berapa itu? Dua. Ya. Yang menyentuh dan disentuh harus berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Bukan laki-lakian atau perempuan-perempuanan ya. Harus laki-laki asli dan perempuan asli. Berbeda jenis. Untuk bagian yang keempat, dari hal yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan, perbedaannya apa? Sama yang bagian ketiga, tidak disyaratkan perbedaan jenis. Tidak disyaratkan perbedaan jenis. Walaupun nyentuh punya laki-laki dengan laki-laki, nyentuh punyanya laki-laki, ya, atau perempuan dengan perempuan, batal. Tidak disyaratkan perbedaan jenis. Jelas? Perbedaan yang keempat, untuk bagian yang ketiga, disyaratkan sampai batasan syahwat. Ya enggak? Syarat disyaratkan. Harus dua-duanya itu harus besar. Maksudnya apa besar? Sudah bisa disyahwati. Sekiranya kalau memandangnya itu timbul rasa syahwat dua-duanya. Tapi untuk bagian yang keempat, menyentuh kemaluan, tidak disyaratkan sampai batasan syahwat. Ya. Walaupun punya ya bayi umur 1 tahun, ya 1 hari misalkan, batal. Masih umur 1 hari, belum mencapai batasan syahwat, masih kecil, 1 hari. Disentuh kemaluannya, batal. Karena tidak disyaratkan sampai batasan syahwat. Untuk yang kelima, perbedaan daripada bagian ketiga dan bagian keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah untuk bagian ketiga disyaratkan tidak ada hubungan mahram, ya, untuk supaya menyebabkan batal wudhunya. Apa syaratnya? Tidak ada hubungan mahram, diantaranya tidak ada hubungan mahram. Jadi yang menyentuh dan disentuh tidak ada hubungan mahram. Untuk bagian keempat, menyentuh kemaluan, tidak disyaratkan. Ya, walaupun mahramnya sendiri, anaknya sendiri misalkan, ya, punya anak masih bayi, ya, menyentuh kemaluannya, walaupun itu mahramnya, anak kandungnya, ya enggak?
Jelas, menantunya, mertuanya, anak susuannya sama. Batal, tidak disyaratkan tidak adanya hubungan mahram. Untuk bagian yang keempat. Untuk yang keenam, perbedaan daripada bagian yang ketiga dan bagian yang keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Di bagian yang ketiga, yang keenam, harus dari dua orang. Ya. Tersentuhnya, kulit laki-laki dan perempuan, ya, itu harus dari dua orang. Nggak bisa satu orang, ya apa? Masa ada seorang, separuh laki-laki, separuh perempuan? Kan nggak ada kan? Ya. Jadi, mau nggak mau, ya dua orang, dari dua orang. Jelas? Ya. Untuk yang bagian yang keempat, menyentuh kemaluan, dari dua orang bisa, satu orang juga bisa. Milih yang mana? Nah, paham? Bisa dua-duanya. Dua orang bisa, satu orang juga bisa. Ya, menyentuh kemaluannya sendiri, batalkan wudhu. Jelas? Itu perbedaannya. Yang terakhir adalah yang terakhir, perbedaan bagian yang ketiga dan bagian keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah untuk bagian yang ketiga tidak untuk bagian keempat dikhususkan kemaluan, ya, menyentuh kemaluan. Ya. Kalau menyentuh tangannya tidak batal. Jadi dikhususkan kemaluan. Baik itu kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Untuk bagian yang ketiga tidak dikhususkan kemaluan. Ya, tidak harus menyentuh kemaluan. Walaupun menyentuh tangannya, ya, yang penting kulit. Membatalkan wudhu. Itu adalah 7 perbedaan daripada bagian yang ketiga dan bagian keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, sampai sini paham semuanya? Insya Allah paham semuanya. Sudah selesai daripada pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Sebelumnya sudah kita ketahui dan sudah saya jelaskan bahwasannya hadas. Sering sekali kita mendengar kalimat hadas. Seseorang berhadas, memiliki hadas. Ya. Maksudnya apa? Ya, hadas itu dibagi menjadi 2. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, maksudnya apa? Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wudhu. Apa itu? Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Apabila dia melakukan 1 dari 4 hal-hal yang membatalkan wudhu, berarti dia telah berhadas kecil. Hadas besar, maksudnya apa hadas besar? Sesuatu yang mewajibkan mandi, sesuatu yang mewajibkan mandi. Dan itu kita akan bahas nantinya, insya Allah di kajian selanjutnya mengenai pembahasan mandi. Ya. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Di antaranya seperti apa contohnya? Keluar mani, ya, berhubungan dengan istrinya. Nah, ketika dia berhubungan dengan istrinya berarti dia telah memiliki hadas besar, bukan kecil. Ya. Ya. Adapun kenapa dinamakan hadas kecil dan kenapa dinamakan hadas besar? Apa jawabannya? Dinamakan hadas kecil. Kenapa? Karena kewajibannya lebih ringan daripada kewajiban hadas besar. Ya. Kewajibannya cuma apa? Wudu. Ya. Adapun hadas besar, kenapa dinamakan hadas besar? Karena kewajibannya lebih berat daripada kewajiban hadas kecil. Apa kewajibannya? Mandi besar. Ya. Ya. Sehingga dinamakan hadas kecil dan hadas besar.
Jadi seseorang yang memiliki hadas kecil, artinya telah melaksanakan 1 dari 4 hal yang membatalkan wudhu yang telah kita bahas, berarti dia telah memiliki hadas kecil sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun tawaf atau menyentuh Quran. Sampai kapan? Sampai dia menghilangkan hadas kecilnya, mensucikan hadas kecilnya. Dengan apa cara mensucikannya? Wudhu. Hadas kecil cara mensucikan dengan apa? Wudhu. Sudah dibahas belum masalah wudhu? Sudah ya. Mengenai wudhu sudah kita bahas. Rukun-rukunnya. Ya. Begitu juga ketika dia melakukan salah satu daripada hal-hal yang mewajibkan mandi, berarti dia telah memiliki hadas besar. Nah, maka dia tidak boleh untuk melaksanakan ibadah, sholat, tawaf, atau menyentuh Quran sebelum dia menghilangkan hadas besarnya atau mensucikan hadas besarnya. Caranya bagaimana? Bukan dengan wudhu, dengan mandi. Jadi kewajibannya berbeda di antara hadas kecil dan hadas besar itu berbeda kewajibannya. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik, salah. Ya, insya Allah di kajian berikutnya kita akan membahas mengenai bab mandi. Ya. Adapun bab wudhu sudah kita bahas. Rukun-rukunnya dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu dan yang berkaitan dengan itu sudah kita bahas semuanya. Ya. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas mengenai bab mandi, apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian rukun-rukunnya mandi, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika mandi besar dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kajian ini apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita sebarkan kepada keluarga kita, famili kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga insya Allah dengan hadirnya kita di majlis ini, insya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dijadikan kita sebagai pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak di akhirat bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.